Tiga. Halo Sobat Semanggi. Oke, hari ini kita kembali lagi di YouTube Semanggi University. Di sini ada saya Vira dari tim HRGA dengan rekan saya. Saya Vira dari marketing. Saya Happy dari DC Jakarta. Oke, nah hari ini kita ingin bedah buku nih, kembali lagi. Nah, temanya di kali ini adalah sukses menjalin relasi. Nah, ini penting banget ya buat kita-kita yang harus bisa pintar-pintar membangun relasi. Terutama kali ini saya lagi bareng-bareng dengan para leader dari tim marketing dan tim DC-nya Jakarta gitu. Nah, ini buku sukses menjalin relasi dari Dale Carnegie dan Associates gitu ya, yang membahas mengenai sukses menjalin relasi. Nah, ini ada beberapa bab. Kita bakal bahas di bab 4 aja, yaitu membangun kepercayaan. Nah, di awal bab disebutkan bahwa dasar bagi hubungan apapun di dalam maupun di luar pekerjaan adalah kepercayaan. Benar nggak nih Bu? Benar ya? Betul banget. Nah, saat sekelompok orang tidak menaruh kepercayaan pada pemimpinnya atau lebih rekan kerjanya, tidak ada kemajuan yang dapat dihasilkan. Nah, menurut ibu-ibu sendiri nih, Ibu lagi di sini. kepercayaan itu seberapa pentingkah di dalam menjalin relasi, dan apa sih yang biasa ibu terapin biar rekan-rekan atau mungkin tim-timnya ini percaya, trust kepada ibu-ibu sekalian gitu, sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin. Boleh. Kalau menurut saya sih kepercayaan itu sangat penting ya. Jadi nilainya sekarang mungkin 9 lah dari 10. Baik itu ke bawahan, baik itu relasi ke relasi ya, ke customer ya. Itu. Dan gitu. Nah, kepercayaan itu adalah yang paling penting kayak gitu sih. Dan contohnya kayak tadi ya, kita ketemu sama customer, gimana cara mengungkapkan, menyajikan ya. gitu. Gimana sih caranya kita membangun ulang ya Bu tadi ya, agendanya ya, membangun ulang kepercayaan customer yang mungkin bisa dikatakan sempat hilang gitu kan. Nah, dan itu tuh untuk mengembalikannya lagi cukup lumayan alot ya Bu Eri ya, negosiasinya yang kita mulai. Gak gampang mengembalikan gampang. Jadi istilahnya untuk menghancurkan satu kepercayaan itu gampang banget ya Bu Eri ya. Tapi untuk mengembalikan kepercayaan itu kita harus perlu banyak jalan. Jadi nggak harus langsung mulus-mulus saja, enggak. Negosiasi itu penting. Benar. Dan tidak hanya 2 orang, yang harus ada beberapa orang dari kita supaya mereka itu percaya lagi sama kita. Nah, itu memakan waktu yang panjang ya. Nggak gampang ya. Secara teori orang bilang gampang kok. No, aku bilang. Tapi teori itu tidak semudah apa yang dipraktekkan di lapangan. Kita juga harus tahu karakter juga ya. Karakter orang yang untuk mengembalikan kepercayaan tadi ya. Terus apa yang dia mau? Nah, sebenarnya jawaban saya dengan Bu Atira itu satu frekuensi, karena kita tadi juga udah mengalaminya bagaimana proses mengembalikan kepercayaan ke customer. Nah, terus gimana sih caranya biar tetap percaya gitu ya Bu? Tadi kan teorinya nih saya bahas. Coba kalau prakteknya tadi gimana nih dari Bu Atira sama biar tetap percaya ya itu tadi sih. Jadi setelah kita negosiasi, kita benar-benar membawakan penawaran yang istilahnya lebih bagus lah ya kayak gitu ya. Dan nantinya tentunya di follow up sama ini ya Bu ya, berbagai program yang nantinya akan kita lakukan juga sih kayak gitu Kedepannya. Nah, terus kalau misalkan di staff, kemudian di rekan kerja ya tinggal kita menunjukkan aja sih kinerja kita ke bawahan. Oh, apa yang dilakukan beliau ini siapapun mereka ada hasilnya. Nah, itu yang mereka bikin antusias terus. Oh iya benar nih apa yang mereka ucapkan, praktekkan itu benar. Jadi gimana staf kita ataupun bawahan kita percaya sama kita, iya itu tadi tunjukkan kita ini bisa gitu. Nah, mereka nantinya bisa melakukan yang kita lakukan. Dan tunjukkan kalau misalkan kita itu ya melakukan apa yang kita lakukan gitu kan ya. Jangan hanya kalau misalkan secara teori, ini gampang. Setelah kita nggak praktek, no way itu aja sih. Berarti actionnya ya. Ya, action itu penting. Lapangan itu bagi aku penting banget ternyata ya.
Oke, benar sih. Dari sini juga disebutkan bahwa kesuksesan atau kegagalan seorang pemimpin tergantung kepada kepercayaan pengikutnya. Jadi bila orang-orang percaya pada Anda, apapun yang Anda katakan akan didengar gitu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa bila orang-orang tidak mempercayai Anda, sebagian besar perkataan Anda akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jadi kalau misalnya cuma omongan aja tadi yang sebutin tanpa ada buktinya, misalnya tadi ngomongin kontrak ya, berarti kan harus ada misalnya tanda tangan yang kelihatan fisik gitu, dan nanti akan dibuktikan dengan actionnya gitu, apa yang dijalankan seperti itu ya. Betul. Dan ini pun mempertahankan, jadi nggak hanya menjalin relasi, tapi mempertahankan relasi sebenarnya ya. Lebih susah mempertahankan relasi, susah loh. Dan itu jaga percaya itu susah gitu ya. Apalagi membangun kepercayaan lagi yang selama ini ibaratnya agak goyah. Nah, gimana caranya itu kita pasti juga punya kepentingan masing-masing. Ya itu loh. Oke. Sama sih jawaban kita pasti sama karena kita sudah melakukan dan mempraktekkan hari ini ke customer dan alhamdulillah berhasil. Oke, jadi dapat contoh langsung realnya nih, nggak hanya teorinya aja ya, prakteknya juga sudah dipraktekkan gitu secara langsung ke customer. Oke, lah selanjutnya untuk membangun kembali kepercayaan disebutkan juga nih di dalam buku ini bahwa membangun kembali kepercayaan yang hilang tidaklah mudah. Benar nih yang tadi kata Bu Yeti dan Bu Atira ternyata bahwa bila ada rasa kurang percaya di antara anggota kelompok atau relasi, maka dapat melakukan intervensi agar rasa kurang percayanya itu tidak hilang gitu ya. Jadi meski demikian, bila pemimpin itu telah kehilangan kepercayaan dari kelompoknya, harus dilakukan upaya luar biasa untuk membangun kembali hubungan yang saling percaya. Nah ini benar banget tadi. Kalau di teori ternyata prakteknya sesuai ya. Padahal belum ngomong nih tadi teorinya, ternyata benar gitu. Nah ini teman-teman semanggi juga bisa praktekin ternyata secara langsung, sadar nggak sadar sebenarnya yang kita lakuin itu sebenarnya udah sesuai. Kadang nggak sadar bahwa oh ternyata teori ini tuh ada, tapi ternyata udah kita jalanin dulu gitu. Tinggal kita pas-pasin aja gitu ya. Mana yang cocok sama keadaan saat ini atau keadaan yang kita jalanin gitu. Oke, nah salah satu cara yang dapat dilakukan gitu ya untuk menimbulkan kepercayaan kalau menurut dari buku ini adalah dalam sebuah tim atau kelompok yang Anda pimpin adalah dengan mendorong tim Anda menumbuhkan semangat kemandirian dalam menjalankan rencana-rencana mereka. Beri mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka dalam pekerjaan. Nah ini kan tadi kita nyebutnya kepercayaan customer atau relasi ya. Tapi kalau misalnya ke tim, biasanya gimana sih Ibu cara untuk biar tim ini lebih pede dengan kerjaannya, pede dengan tugasnya? Kan biasanya kan kalau tim ini pasti ada down-nya ya, ada saat dimana dia ngerasa hopeless lah, udah kayaknya nggak bisa capai dia, atau kayak nggak bisa deh aku ngerjain ini sendiri gitu, tugasnya terlalu banyak, sedangkan aku ngerjain sendirian. Itu gimana masing-masing orang kan atau masing-masing pemimpin pasti punya cara beda-beda nih. Kalau dari Bu Atira ke timnya gimana, kalau dari Bu Oh jadi gimana maksudnya ke timnya? Menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya. Itu tadi yang kita sebutkan. Teori, praktek yang sudah benar-benar nyata ada di depan kita dan kita suguhkan ke bawahan kita, ini loh hasilnya yang seperti ini loh. Walaupun mereka lagi down, ya kita pasti dong motivasi, kita kasih jalan seperti ini loh, apa yang saya lakukan, coba lakukan. Pasti orang mungkin nggak ada hambatan. Jalan tol aja nih, katanya lewat jalan tol aja nih bisa cepat, ya kan ternyata kenyataannya enggak. Ya tapi kan sampai tujuan walaupun lambat, tapi kan lebih cepat daripada kita lewat di jalan biasa. Ya seperti yang nanti aku informasikan ke bawahan gitu ya, bagaimana cara melakukan kepercayaan, apalagi dia nih suatu saat dia udah gak dipercaya banyak nih, kadang kan customer gak percaya sama bawahan seperti ini, ya aku praktekkan ini seperti ini. Kalau nggak saya dampingi nih ke sana, coba ngomong, praktekkan apa yang saya sampaikan. Kita kan tahu nanti kayak role play kayak gitu kan. Oh seperti ini ya. Nah udah bisa kan bagikan. Nah selanjutnya dia akan melakukannya sendiri. Walaupun ada hambatan, kita kan nggak bisa memberikan keputusan sendiri. Discuss itu penting bagi aku. Namanya tim ya kan. Nggak mungkin dia akan jalan sendiri. Itu aja sih aku. Kalau buat Tira sendiri? Hampir sama sih Om Benny. Jadi di sini tuh proses bisa mungkin nggak melakukan yang namanya micromanage kayak gitu sih. Jadi gimana caranya membiarkan mereka itu untuk berkreasi kayak gitu, berkreasi, tapi juga di saat yang bersamaan kita juga mengajarkan ke mereka untuk harus menerima dong kalau misalkan nanti emang ada salahnya kayak gitu sih. Jadi
karena kita memberikan mereka kebebasan, tapi juga di saat yang sama kita juga mengajarkan mereka untuk menerima apa itu yang namanya kesalahan kayak gitu, mereka akan kedepannya jadi orang yang berani untuk Lebih mengambil pede, keputusan gitu. kayak gitu sih, lebih pede untuk mengambil keputusan dan juga lebih legowo untuk menerima masukan masukan ya. kayak gitu sih. Jadi memang lebih dibebaskan kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan pimpinannya sih cuma memberikan pakem ya. Jadi kalau bisa sih tetap lewat sini, cuman hati-hati di sebelah sana ada jurang kayak gitu sih. Mungkin yang bisa kita lakukan cuma itu. Tapi kalau misalkan pun si bawaan kita akhirnya misalkan jatuh kayak gitu atau kayak gimana, ya berarti tinggal gimana sih kita cari solusi untuk nolong, cuma gitu aja kan. Jadi udah nggak perlu dimarahin karena emang sudah terlanjur juga. Jadi gimana tinggal caranya kita itu cari aja sih jalan keluarnya kayak gitu sih. Dan itu bikin lebih mudah sih kalau menurut saya. Jadi fokus penyelesaiannya ya. Oke, nah dari buku ini juga disebutkan ada kata-kata bahwa daripada mengkhawatirkan apa yang orang katakan tentang Anda, jadi mengapa tidak menghabiskan waktu dengan berusaha mencapai sesuatu yang akan mereka kagumi gitu. Jadi kita nggak harus berfokus pada sesuatu hal yang bikin kita jadi down atau mungkin bikin kita jadi nggak percaya diri. Yang penting kita coba dulu gitu. Gitu ya. Penting gimana caranya ya kepercayaan diri itu tumbuh. Jadi kita juga bisa bangun relasi dengan baik gitu. Karena orang bisa ngeliat nggak sih orang yang pede dan enggak gitu ya Bu ya. Bisa Dan kelihatan. kalau nggak yakin tuh kelihatan ya. Jadi mereka juga jadi nggak yakin sama kita gitu kan. Apalagi ke customer ya. Biasanya seperti itu kan. Oke, itu deh. Jadi jangan membuat janji yang tidak bisa ditepati. Nah, gitu. Karena kepentingan itu susah untuk dibangun dan susah untuk dipertahankan atau membangun kembali. Jadi kita sebaik mungkin jaga apa yang bisa kita janjikan, apa yang harus kita berikan dari janji itu gitu, harus ditepati lah istilahnya. Oke, dari kita tim MKO segitu aja. Nanti jangan lupa untuk bantu kita untuk share, like, sama di komen. Mungkin ada masukan atau mungkin ada sharing juga mengenai kepercayaan diri dan membagi relasi. Jadi langsung aja di Kolaborasi, komen. kita kolaborasi marketing dengan Nah ini menarik banget karena pembahasan umum ya, yang pasti semua orang pernah ngalamin hal ini. Jadi pasti yang nonton juga sering banget ngalamin hal ini. Boleh langsung di komen aja gitu. Oke, makasih, bye-bye. Bye.